Maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatat yang bersangkutan sebagai penghayat kepercayaan tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTPL. Begitu juga dengan penganut agama lain. Bagi warga negara yang lain itu diisi. Ini kan satu perlakuan yang berbeda dan ini tendensinya adalah diskriminasi. Yang konon ini berdampak negatif bagi penghayat kepercayaan. Sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena kosong kolom agama. Ada juga yang tidak diterima di tempat pemakaman umum. Ada yang tidak dilayani dalam transaksi bank. Penghayat kepercayaan itu bagaimana pembinaannya, di mana tempatnya, berapa jumlahnya. Ya. Kalau dia kawin, cerai, lahir, mati, kemana dia? Nah ini dalam manajemen pemerintahan itu harus dipikirkan. Kalau menurut saya cukup pemerintah memberikan perubahan di dalam peraturan pemerintah, ya. Atau bahkan saya lebih sederhana mengusulkan supaya cukup di peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya baik, bisa kita lanjutkan. Itu menarik tadi Pak. Ini kan merupakan perwakilan rakyat. Tadi saya tergelitik untuk menjebas lebih jauh. Sangat sulit, ini ada diskriminasi, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, pelayanan publik, termasuk pemakaman. Sejauh ini diskriminasi seperti itu Pak? Ya dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh ada diskriminasi. Bapak mau ngomong tidak boleh, tapi di lapangan terjadi seperti itu. Nah itulah tidak dapat anak-anak, tidak dapat sekolah. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana nanti treatment perlakuan setelah ada MK ini. Ya. Apa yang Anda lihat akan berubah? Satu, pertanyaan nih, apakah nanti aliran kepercayaan di bawah Kementerian Agama atau di bawah Kementerian misalnya Kebudayaan? Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar jelas mengatakan ada agama, ada kepercayaan. Di dalam diskusi ilmiah jelas kok aliran kepercayaan itu bukan agama. Ini fakta ini harus diakui oleh pemerintah. Jadi apa implementasinya? Ini bagaimana kebijakan-kebijakan ke depannya. Seperti contoh KTP. Ya. Kalau ditulisnya agama, maka hanya boleh diisi 6. Ya, Hindu, Buddha, Islam. Ya kan? Aliran kepercayaan boleh, berhak untuk mendapatkan KTP. Maka KTP harus dirubah. Agama, 6 itu kepercayaan. Ditulis begitu. Inilah implikasi ini sebagai konsistensi dalam undang-undang bedanya aliran kepercayaan dan agama. Tanpa, sekali lagi, tanpa adanya diskriminasi. Tapi perlakuannya yang fair, bedanya agama dengan kepercayaan. Oke. Itu semacam itu. Bang Refli, Anda mau menanggapi? Iya, memang begini. Saya membayangkan memang akan ada kesulitan teknis di lapangan ya. Tetapi sebelum kita bicara kesulitan teknis, kita bicara prinsipnya dulu. Jadi prinsip putusan MK itu adalah tidak membedakan apakah dia pemeluk agama, apakah dia kepercayaan. Karena itu kemudian di dalam kolom itu, kolom agama misalnya, dia bisa mengisikan apa saja di luar yang 6 itu. Dan kita tidak perlu memaknai apakah dia mengisikan agama ataukah dia mengisikan kepercayaan. Yang jelas bahwa tidak boleh ada warga negara yang kemudian kolom agamanya dikosongkan hanya karena dia tidak menganut 1 dari 6 yang diakui itu. Perkara kemudian yang bersangkutan mengatakan ini agama juga loh, itu soal lain. Ini hanya kepercayaan saja, itu soal lain. Tetapi harus kemudian dia dibolehkan untuk mengisi itu. Hanya memang persoalannya adalah nanti di tingkat teknis ya. Apakah kemudian nanti akan di bawah misalnya pembinaan Kementerian Agama ataukah akan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu menurut saya soal teknis yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Pihak mana yang harusnya memutuskan itu sih Bang Refli? Ya jelas saja DPR dan Presiden ya. Anda lihat sinyalnya ke pihak mana? Ke Kementerian Agama atau Kemendikbud? Saya dua-duanya bisa saja. Yang penting prinsipnya adalah tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi itu misalnya di lapangan ya terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada misalnya penganut agama atau kepercayaan. Termasuk tadi fasilitas pemakaman ya. Bisa dibayangkan misalnya ketika dia mengisikan tidak 1 dari 6 itu dan kemudian dia tidak boleh atau susah untuk dimakamkan, saya kira itu sudah ada diskriminasi. Nah, sepanjang negara menjamin bahwa tidak ada diskriminasi, apakah nanti akan berada di Kementerian Agama
apa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah soal teknis yang bisa dibicarakan. Toh tidak semua soal di Kementerian Agama itu hanya harus soal agama, tapi bisa juga soal-soal lain yang terkait dengan agama atau terkait dengan kepercayaan. Oke, prinsipnya dulu Ya. dari MUI, Pak. Jadi justru antara prinsip dan teknis itu sebenarnya di sini banyak hal yang harus kita bicarakan. Karena tadi misalnya ketika berbicara soal prinsip juga misalnya dalam soal pendidikan misalnya, itu ada persoalan-persoalan yang terkait dengan guru, mata pelajaran agama selama ini kan berarti harus ada juga mata pelajaran kepercayaan. Jadi apa harus memang dipisah seperti itu? ya artinya kalau berbicara persoalan-persoalan teknis dan segala macam itu, soal-soal yang seperti ini kan tadi juga dibicarakan soal bagaimana di kuburan, bagaimana macam-macam. Dari hidup sampai mati. Dan menyangkut hak kan, menyangkut hak orang. Kalau dalam konteks kita berbicara putusan bahwa ini agama, lalu kemudian ada kepercayaan, sesuatu yang memang berbeda. Kalau itu adalah sesuatu yang berbeda, maka di dalam sistem pendidikan pun juga berbeda. Nah itulah sebabnya maka saya bilang sebenarnya kami dari Majelis Ulama Indonesia pertama akan mengkajinya lebih dalam supaya bagaimana hasil kajian itu akan kami berikan pada pemerintah. Lalu yang kedua menurut saya Kemendagri jangan terlalu maju dulu. Ini sangat maju sekali nih Kemendagri, sementara mitranya yang lain itu belum banyak bergerak. Seperti apa Anda lihat? Tapi bukan kemudian itu juga di bawah naungan Kemendagri ketika menjadi pihak yang minimal mengajak para stakeholder, 6 perwakilan dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk berdiskusi soal teknis di lapangan ini seperti apa? Betul, saya kira bahwa Mendagri punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu, iya. Tetapi setidak-tidaknya tadi kan soal hal yang terkait dengan pembinaan. Selama ini misalnya agama-agama itu ada di wilayah Kementerian Agama misalnya seperti itu. Lalu sekarang misalnya ketika dia sudah diakui sama, lalu kemudian ada di bawah siapa? Misalnya kan seperti itu. Apakah dia khusus akan ada di bawah Kemendagri misalnya? Ataukah dia tidak ada di wilayah Kementerian Agama, ataukah tetap misalnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang selama ini ada. Nah soal-soal seperti ini saya kira harus selesai terlebih dahulu sebagai sebuah konsepsi yang saya sebutkan tadi, roadmap-nya itu seperti apa kalau mau dilaksanakan. Jangan kemudian belum apa-apa sudah terlalu maju tapi yang lain-lain ketinggalan. Belum bahkan bukan hanya ketinggalan, merasa nggak diajak serta untuk berembuk, itu kan juga nggak bagus. Seperti itu, dan ini saya kira sangat penting langkah pemerintah ini. Karena apa? Lagi-lagi bagi Majelis Ulama yang terpenting jangan terjadi gesekan di umat. Oke. Saya seperti itu. Semua pihak mengatakan jangan sampai terjadi gesekan. Tentu kita tidak mau itu, tapi faktanya di lapangan mengurus 6 agama saja tidak mudah. Anda DPR dari partner dari juga pemerintah, rekan kerja dan juga perwakilan dari rakyat. Bagaimana ini ke depannya supaya kemudian potensi konfliknya nggak terjadi, Pak. Ini nggak usah ngomong ngawang, tapi benar-benar yang terjadi di lapangan itu harus diantisipasi. Itulah sebabnya kami di Komisi 8 ya, antara fraksi kami sudah bicara, antara yang tadi, antara lain adalah bagaimana pencantuman di KTP, bagaimana pembinaannya di bawah Kementerian Agama atau Kementerian Dikbud. Prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi, mereka harus diakui haknya. Tapi secara konsepsi agama di mata orang yang beragama, di mata kelompok umat beragama yang 6 itu beda. Dan itu yang faktanya berbeda dalam Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Jadi ada perlakuan yang sama di mata hukum, tapi perlakuan secara konsepsi antara agama dan kepercayaan berbeda, itu yang tampaknya harus dikerjakan dengan sangat amat bijak. Ya. Contoh pelajarannya, pelajaran agama, kemudian nanti bagaimana. Apakah kepercayaannya ribuan, Pak? Banyak sekali loh. Itu juga saya ingin bicara nanti Kementerian Agama. Menteri Agama pernah mengatakan begini, tidak semua agama bisa diakui di Indonesia. Maka ini pun akan berlaku kepada kepercayaan. Mana nih aliran kepercayaan yang berhak untuk diakui oleh pemerintah Indonesia? Kalau ini tidak dibina, tidak ditata, kata MUI itu akan jadi konflik baru. Jadi DPR. Saya tambahkan ya, kalau tidak mengakui aliran kepercayaan suatu aliran kepercayaan atau agama, maka itu akan bertentangan dengan putusan MK. Ya, sampai situ kita mengakui, kita akan putusan MK itu tidak membatasi bahwa hanya
kepercayaan tertentu saja yang Tidak boleh ada dituliskan. jumlahnya, Tidak ada disebutkan, jumlahnya. disebut tadi tidak Mau terperinci. jumlahnya ribuan, makanya kemudian yang paling penting kita laksanakan dulu putusan MK. Di kolom agama itu boleh menuliskan apa saja. Apapun. Apapun. Garis bawah. Ya, nah, tetapi kemudian ketika kita bicara hak-hak dan kewajiban implementasi ke bawah, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan agama atau kepercayaan, Oke. ya itu kan tentu soal-soal teknis yang kita bisa bicarakan. Karena tidak semua misalnya siswanya cuma satu, lalu kemudian menuntut untuk kemudian ada pelajaran itu, sebenarnya itu gurunya pun tidak ada misalnya. Jadi itu ada soal-soal yang menurut saya jangan juga kita terlalu berlebihan melihatnya. Yang Anda paling lihat sekarang penting, berlebihan nggak? Reaktif, lebay? saya belum melihat itu ya. Yang paling penting adalah menurut Atau justru saya, takut-takut untuk bereaksi? ya ini kan wilayah-wilayah yang kita ngeri-ngeri sedap ya. Wilayah-wilayah yang Kewaspadaan mungkin, Alfi. wilayah-wilayah yang kadang-kadang orang soal banyak ini. menghindarinya begitu. Oke. Soal pencantuman di KTP saja itu juga tidak satu pendapat. Bahkan justru disitulah pekanya persoalan itu. Karena ada yang keberatan kalau misalnya agama dan kepercayaannya itu ditaruh dalam satu kolom. Bahkan ada yang mengusulkan justru agama .2, misalnya ada yang mengatakan itu, misalnya Islam, Kristen atau apa. Dari gitu. 6 itu, bawahnya baru kepercayaan. Nah, ada usulan Masuk seperti itu. diskriminasi atau tidak Bang Refli ketika Ya, dua jadi kolom kalau yang kita dibentuk? baca putusan MK gini, kita kan bicara dalam konteks undang-undang. Putusan MK itu tidak mengubah redaksi agama, kolom agama. Jadi kolom agama itu tetap. Hanya kita mengartikan agama itu dalam arti yang luas. Tidak hanya agama saja, tetapi termasuk juga kepercayaan. Karena itu di dalam kolom itu bisa dituliskan selain yang 6 itu prinsipnya putusan MK. Oke. Nah nanti kalau kita bicara bagaimana teknis Teknisnya selanjutnya, di dalam itu. silahkan mengubah undang-undang itu, ya. Tetapi sekali lagi mengubah undang-undang tetap dengan prinsip non diskriminatif. Betul. Nah inilah yang menurut saya nanti di wilayah politik nanti kita akan berdebat lagi, karena ya biasalah wilayah-wilayah seperti ini. Kalau kita memandangnya, makanya opsi ya, dua sisi. Dari sisi konstitusi saya menganggap clear. Ya. Tapi dari sisi keyakinan masing-masing yang ada ya pasti saja akan ada Pekerjaan penolakan. rumahnya masih Ya, panjang. masih banyak. Oke, begitu. baik. Kita akan jeda. Semakin menarik diskusi kita. Lalu apakah penghayat kepercayaan akan dimasukkan dalam RUU Perlindungan Umat Beragama? Akan dijawab usai jeda berikut ini. Tetaplah di Opini Dua Sisi.